warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankanlah kami dari Prodi Teknologi Pendidikan Pasca Sarjana Unipal Surabaya. Kali ini dalam mata kuliah Psikologi Pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hari Karyono MPD. Kami yang beranggotakan 1 Ibu Ana Purwaniro, 2 Ibu Endah Kurniasih, dan 3 saya sendiri Ibu Lili Pujiastuti. Kami akan mempresentasikan tema merancang dan menilai pembelajaran abad 21. Dalam hal ini nanti ada 3 subtema. Yang pertama, prinsip-prinsip pembelajaran efektif abad 21. Yang kedua, strategi pembelajaran abad 21. Dan yang ketiga, prinsip-prinsip pembelajaran efektif pada pembelajaran abad 21. Paradigma pembelajaran abad 21 menekankan kepada kemampuan siswa untuk berpikir kritis, mampu menghubungkan ilmu dengan dunia nyata, menguasai teknologi informasi, komunikasi, dan berkolaborasi. Menurut Hamston, Parton, dan Schenk menyebutkan ada 10 prinsip utama pembelajaran abad 21. Yang pertama, pembelajaran tidak secara kaku oleh waktu yang dirancang dalam RPP. Kedua, pembelajaran tidak terbatas berlangsung di dalam kelas, tetapi juga di rumah dan masyarakat atau lingkungan sekolah dengan berbagai sumber belajar. Ketiga, pembelajaran memperhatikan kebutuhan individual peserta didik, misalnya gaya belajar, minat, dan kecepatan belajarnya. 4. Pembelajaran memanfaatkan keterampilan literasi digital peserta didik. 5. Pembelajaran menggunakan proyek yang real. 6. Pembelajaran mengembangkan keterampilan belajar, kemandirian belajar, dan kemampuan mengikuti perkembangan atau perubahan, serta memberdayakan peserta didik untuk menjadi pendidik bagi temannya. 7. Pendidik terlibat dalam pembelajaran sebagai peserta didik sehingga benar-benar memahami proses pembelajaran. 8. Penilaian pembelajaran hanya mengukur apa yang ditargetkan untuk dicapai. 9. Pembelajaran melibatkan keluarga, tidak terbatas pada peserta didik. Dan yang terakhir ke-10, pembelajaran berpusat pada peserta didik. Artinya, keputusan mengenai tujuan, isi, dan proses pembelajaran didasarkan pada kebutuhan peserta didik. Dari 10 prinsip tadi oleh Jennifer Nichols dalam Rohim Bima dan Julian pada tahun 2016 diringkas menjadi 4 prinsip pokok pembelajaran abad 21, yaitu yang pertama, instruction should be student centered. Ini artinya pengembangan pembelajaran seyogyanya menggunakan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Siswa ditempatkan sebagai subjek pembelajaran yang secara aktif mengembangkan minat dan potensi yang dimilikinya. Siswa tidak lagi dituntut untuk mendengarkan dan menghafal materi pelajaran yang diberikan guru, tetapi berupaya mengkonstruksi pengetahuan dan keterampilannya sesuai dengan kapasitas dan tingkat perkembangan berpikirnya, sambil diajak berkontribusi untuk memecahkan masalah-masalah nyata yang terjadi di masyarakat. Kedua, education should be collaborative, yang artinya siswa harus dibelajarkan untuk bisa berkolaborasi dengan orang lain, berkolaborasi dengan orang-orang yang berbeda dalam latar budaya dan nilai-nilai yang dianutnya. Dalam menggali informasi dan membangun makna, siswa perlu didorong untuk bisa berkolaborasi dengan teman-teman di kelasnya. Dalam mengerjakan suatu proyek, siswa perlu dibelajarkan bagaimana menghargai kekuatan dan talenta setiap orang serta bagaimana mengambil peran dan menyelesaikan diri secara tepat dengan mereka. Ketiga, learning should have context, yang artinya pembelajaran tidak akan banyak berarti jika tidak memberi dampak terhadap kehidupan siswa di luar sekolah. Oleh karena itu, materi pelajaran perlu dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Guru mengembangkan yang memungkinkan siswa terhubung dengan dunia nyata atau real world. Guru membantu siswa agar dapat menemukan nilai, makna, dan keyakinan atas apa yang sedang dipelajarinya, serta dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-harinya. Guru melakukan penilaian kinerja siswa yang dikaitkan dengan dunia nyata. Yang terakhir, yang keempat, yaitu
School should be integrated with society, yang artinya dalam upaya mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang bertanggung jawab, sekolah seyogyanya dapat memfasilitasi siswa untuk terlibat dalam lingkungan sosialnya. Misalnya, mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat di mana siswa dapat belajar mengambil peran dan melakukan aktivitas tertentu dalam lingkungan sosial. Siswa dapat dilibatkan dalam berbagai pengembangan program yang ada di masyarakat, seperti program kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, dan lain sebagainya. Selain itu, siswa perlu diajak pada mengunjungi panti-panti asuhan untuk melatih kepekaan, empati, dan kepedulian sosialnya. Menurut Maldino, bahwa ada 10 tipe dari strategi instruksional pembelajaran yang bisa digunakan di kelas. Di antaranya yang pertama yaitu presentasi. Pada kegiatan presentasi, guru atau siswa itu menyebarkan informasi yang diperoleh melalui sumber informasi. Bisa dari guru, siswa, buku teks, internet, audio, video, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, siswa dapat menggunakan aplikasi Microsoft PowerPoint untuk menampilkan hasil rangkuman hasil tulisan teks dan menyajikan video maupun gambar sekaligus dalam satu tampilan presentasi. Kedua, yaitu demonstrasi. Tujuan demonstrasi bagi siswa adalah untuk meniru kinerja fisik seperti menggunakan alat ukur angin digital atau untuk mengadopsi siswa atau sikap yang dicontohkan guru sebagai bentuk keteladanan. Bentuk integrasi metode demonstrasi dapat ditingkatkan melalui penggunaan peralatan teknologi seperti kamera digital. Kamera video digital dapat digunakan untuk merekam demonstrasi selama atau sebelum kelas berlangsung. Yang ketiga yaitu drill and practice atau latihan terus-menerus dan praktek. Agar efektif latihan terus-menerus dan praktek harus diikuti umpan balik untuk menguatkan jawaban benar dan memperbaiki jawaban salah yang mungkin dilakukan siswa. Yang keempat yaitu tutorial. Siswa belajar melalui latihan dengan pemberian umpan balik setelah setiap bagian kecil selesai dilakukan. Integrasi dari bentuk metode ini dengan teknologi adalah pengaturan tutorial termasuk instruktur untuk pelajar, pelajar untuk pelajar, komputer untuk pelajar, cetak untuk pelajar. Yang kelima yaitu diskusi. Sebagai diskusi akan efektif bila dilakukan dengan cara mengenalkan topik pembicara yang baru atau lebih mendalam sampai konsep dasar. Integrasi antara metode diskusi dengan teknologi adalah teknologi mendukung diskusi menjadi metode yang dikenal di kelas seperti saat ini, seperti metode yang memperluas percakapan di luar kelas. Strategi yang keenam yaitu cooperative learning atau pembelajaran kooperatif. Merupakan sebuah strategi kelompok di mana siswa bekerja sama untuk saling membantu dalam belajar. Integrasi dari metode ini adalah siswa dapat belajar tidak hanya berdiskusi masalah materi dan menonton media, tetapi juga menghasilkan media. Sebagai contoh, siswa dapat mendesain dan menghasilkan sebuah podcast, video, PowerPoint, atau presentasi. Yang ketujuh, problem based learning, pembelajaran berbasis masalah. Integrasi dari metode ini dengan teknologi adalah banyaknya aplikasi komputer yang menyediakan dan mendukung pembelajaran berbasis masalah. Sebagai contoh, aplikasi Microsoft Access dan Excel yang menyajikan siswa untuk mengembangkan dan menjelajahi data dalam menemukan jawaban menggunakan rumus fungsi. Yang 8 yaitu games atau permainan. Permainan pendidikan menyediakan sebuah lingkungan yang kompetitif di mana siswa mengikuti aturan yang ditentukan saat mereka berusaha untuk mencapai tujuan yang menantang dan menghadirkan siswa dalam pemahaman yang jelas tentang apa yang mungkin
Apakah jawabannya tepat? Integritas dari metode ini dengan teknologi adalah beberapa permainan menggunakan tujuan pendidikan seperti permainan puzzle dan psikolog. Yang kesembilan yaitu simulation atau simulasi. Metode simulasi mengizinkan siswa untuk berada pada situasi nyata. Integrasi dari metode simulasi dengan teknologi adalah kemampuan interpersonal dan percobaan laboratorium pada fisika. Ilmu pengetahuan alam merupakan contoh dari subjek simulasi. Yang ke-10 yaitu tentang discovery atau penemuan. Strategi penemuan digunakan sebuah induktif atau penemuan mandiri. Integrasi dari metode discovery dengan teknologi adalah ada beberapa variasi cara bahwa teknologi instruktusional dan media dapat membantu mengenalkan discovery maupun inquiry. Penilaian yang digunakan pada pembelajaran abad 21 hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip penilaian efektif seperti pada jenis penilaian berikut. 1. Penilaian autentik. Penilaian autentik meminta siswa untuk menggunakan proses yang sesuai dengan isi materi dan keterampilan yang sedang dipelajari dan digunakan siswa pada dunia nyata. Bentuk penilaian autentik yang sering digunakan adalah daftar checklist, skala sikap, daftar periksa peringkat produk, dan rubrik. 2. Penilaian portofolio. Penilaian portofolio digunakan untuk menilai produk yang berwujud seperti prestasi dalam hal analisis, sintaksis, dan evaluasi. Penilaian portofolio ada dua, yaitu penilaian portofolio tradisional yang berwujud koleksi fisik dari hasil karya siswa dan portofolio elektronik yang berisi pekerjaan menggunakan karya digital. Yang ketiga, penilaian tradisional. Penilaian tradisional menggunakan standar tes yang sudah ditentukan sebelumnya untuk mengetahui perkembangan belajar siswa. Kemampuan siswa yang diperlukan dalam pembelajaran abad 21 yaitu yang disebut dengan 4C. Yang dimaksud 4C itu adalah 1. Critical thinking, yaitu berpikir kritis dalam pembelajaran di kelas, misalnya guided inquiry, coding challenge, project based learning, dan problem based learning. 2. Communication, yaitu komunikasi dalam pembelajaran di kelas, misalnya menggunakan media sosial, blog, Wikipedia, account tabletop, video production, Skype calls, dan podcast. Yang ketiga adalah collaboration, jadi kolaborasi dalam kelas seperti inquiry circle, design thinking turn, dan project based learning turn. Yang keempat ada creativity, yaitu kreativitas dalam pembelajaran di kelas seperti Genius Horse, Makerspace, Design Thinking, dan STEAM Challenge. Penilaian keterampilan dalam pembelajaran abad 21 sebaiknya memperhatikan beberapa hal seperti berikut ini. 1. Menekankan umpan balik yang berguna tentang kinerja siswa yang tertanam dalam pembelajaran sehari-hari. 2. Membutuhkan keseimbangan teknologi yang disempurnakan, formatif dan sumatif, yaitu penilaian yang mengukur penguasaan siswa keterampilan abad 21. Yang ketiga, memungkinkan pengembangan portofolio hasil karya siswa yang menunjukkan penguasaan aspek keterampilan abad 21. Demikian Bapak Ibu presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.